welcome back to my another video. Di video kali ini aku mau sharing bagaimana kalian bisa memanfaatkan cake yang bantet. Jadi kalau kalian punya cake bantet jangan dibuang, tapi bisa dimanfaatkan menjadi makanan yang enak sekali ini dan segar cantik seperti ini dan bisa layak jual. Ini buatnya itu so simple sekali. So you have to watch this video. Check it out. So guys, jadi ini tuh namanya English Trifle Cake ya. Nah, itu gambarnya. Itu adalah tampilan yang aku jual. Cakep ya. Jadi English Trifle Cake ini adalah sejenis puding yang biasa disajikan untuk hari-hari perayaan untuk warga-warga Eropa atau Amerika ya. Kayak misalnya Natal, Paskah, dan lain-lain segalanya. Nah, untuk resep lengkapnya dan nama-nama bahannya bisa kalian lihat di kolom deskripsi di bawah. Nah, ini seperti ada... Aku pakai vanilla cake. Ini nggak bantet sih, tapi tenang aja, kalau kalian masak cake terus cake-nya bantet jangan dibuang, bisa dibuat trifle cake ya. Kemudian ada buah-buahan ya. Ini pakai yang ada aja, ada anggur, ada leci. Kemudian ada almond slice yang digunakan nanti untuk topping. Kemudian ini ada blueberry jam. Nah, ini aku buat sendiri ya dari blueberry, buah blueberry. Kemudian ada apa lagi ya? Nah, ini ada whipping cream. Whipping cream itu ada yang dairy, ada yang non dairy ya. Apa sih bedanya? Ntar kita sambil melakukan proses pembuatan, ntar aku kasih tahu apa beda dairy dan non dairy. Nah, langkah pertama kita akan buat dulu nih custard creamnya. Jadi custard cream ini untuk krim pelapisnya ya. Jadi trifle cake ini terdiri dari cake, kemudian ada custard cream, kemudian ada selai, dan ada buah-buahan. Selanjutnya ada whipping cream dan topping ya. Banyak sekali, tapi sama sekali nggak ribet ngerjainnya, malah gampang banget dan enak sekali. Nah, ini ada susu yang aku masukkan ke panci. Ini akan aku rebus dulu susunya sampai simmering aja. Jadi artinya itu tidak sampai mendidih susunya, hanya sampai keluar buih-buih kecil pada pinggiran panci ya. Ingat ya, jangan sampai mendidih susunya. Nah, selanjutnya siapkan di wadah terpisah, masukkan kuning telur, kemudian ada tepung maizena. Kalian boleh pakai tepung custard juga. Jadi kalau pakai tepung custard tuh nanti warnanya akan lebih kuning dan kemudian teksturnya itu lebih silky dan lebih smooth. Kemudian masukkan gula pasir ya. Untuk custard cream ini kalian bisa sesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Boleh yang original custard cream, atau kalau kalian mau pakai perasa dan pasta gitu ya, boleh. Kayak warna orange yang tadi pada gambar yang aku jual itu aku tambahkan essence jeruk, jadi lebih segar. Nah, ini aku kocok dulu ya si adonan tadi, bahan-bahan tadi, si kuning telur, kemudian maizena, kemudian gula ya. Nah, sampai teksturnya itu mengental seperti itu. Selanjutnya masukkan susu ya. Nah, ini susunya boleh dimasukkan sebagian atau boleh keseluruhannya. Nah, ini diaduk hingga rata. Loh, bingung deh saya nih. Nah, ini pokoknya untuk custard creamnya ini adonannya diaduk hingga rata sampai tidak ada gerindilnya lagi. Tapi kalau misalnya masih ada gerindilnya itu nggak usah khawatir, nanti akan disaring. Kemudian masukkan lagi ke dalam panci karena ini akan kita masak kembali hingga custard creamnya itu mengental ya. Nah, selanjutnya setelah mengental nih, tuh teksturnya seperti itu, masukkan ke dalam panci. Custard cream yang baik itu setelah dia matang itu harus disaring. Jadi biar memastikan benar-benar smooth custard creamnya. Kemudian itu tadi aku tambahkan unsalted butter ya. Jadi nanti hasilnya bisa lebih shiny lagi. Nah, karena ini masih panas, aku akan tutup ya biar tidak berkulit menggunakan plastic wrap. Pastikan plastic wrap itu menyentuh si custard creamnya. Nah, nanti setelah ini dibungkus seperti ini, kemudian aku akan masukkan ke kulkas. Kalau kalian rajin, kalian bisa mengaduk si custard cream ini sampai benar-benar dia itu dingin, jadi tidak ada lagi panasnya. Kemudian selanjutnya ini ada whipping cream ya, ada yang dairy dan ada non dairy ya. Berarti itu ada yang lemak jenuh dan ada tidak lemak jenuh ya. Jadi ini kalau yang aku pakai yang Anchor
itu harus ditambah gula bubuk sedikit karena dia itu benar-benar rasanya plain. Tapi kalau misalnya kalian tidak mau pakai gula pun juga nggak masalah gitu, karena rasanya plain. Jadi artinya itu memang tidak pahit, tapi masih bisa dirasa, masih bisa cocok untuk lidah Indonesia ya. Selanjutnya aku tambahkan vanilla ekstrak, jadi biar ada aromanya itu makin kuat gitu. Nah ini dikocok. Hati-hati dalam mengocok whipping cream, pastikan whipping creamnya itu benar-benar dingin keluar dari kulkas ya. Pakai whisker aja, jangan sampai pecah. Karena kalau whipping cream itu diaduk terlalu lama, pecah, kemudian dia akan bisa berubah menjadi mentega gitu. Jadi udah nggak bagus lagi, udah nggak smooth lagi gitu. Nah kemudian ini custard cream yang tadi kita buat di awal sudah dingin. Kemudian aku akan campurkan si whipping creamnya ya. Ini akan menjadi pastry cream gitu. Jadi kalau custard cream ditambah dengan whipping cream itu akan menjadi custard cream, akan menjadi pastry cream. Nah biasanya aku buat untuk isian Japanese cream puff tuh seperti itu juga dagangan aku sekalian promosi di video ini ya. Nah ini diaduk hingga rata. Hati-hati ngaduknya jangan sampai over mix. Nah ini sudah tercampur rata ya. Selanjutnya aku akan simpan ini di dalam lemari es sampai nanti akan digunakan ya. Jadi kalau untuk isian Japanese cream puff pun juga seperti itu. Setelah ini jadi, masukkan ke dalam piping bag, kemudian simpan di dalam chiller. Selanjutnya siapkan mangkok untuk truffle cake. Kalau nggak punya mangkok untuk truffle cake, bisa pakai wadah apapun yang kalian punya di rumah ya. Nah ini ditata si vanilla cake-nya. Jadi kalau cake vanilla itu kalian buat bantet itu nggak masalah, jangan sedih, masih bisa dibuat puding truffle cake kayak gini kok. Nah ini ditata aja. Jadi cake vanilanya sudah disobek-sobek ya, dipotong-potong seperti itu, atau boleh disobek-sobek aja juga nggak apa-apa sih. Nah selanjutnya ini aku siram Sunquick. Tahu kan Sunquick, sirup orange itu. Nah ini disiram. Kalau aku lebih suka siramnya itu agak banyak, jadi nanti cake-nya itu agak banyak gitu jadinya. Nah pas kalian makan itu akan juicy, terasa juicy sekali. Itu enak deh pokoknya. Nah ini disiram aja sampai merata ke cake-nya ya. Untuk lapisan selanjutnya tambahkan pastry cream yang udah kita buat tadi. Ini untuk lapisan keduanya ya. Nah ini diratakan sampai cake-nya itu tertutup. Gampang ya buatnya. Yang dimasak cuma custard cream doang, ya kan? Nah untuk sirupnya tadi kalian boleh pakai apa yang ada aja di rumah sih, nggak harus Sunquick. Tapi kalau Sunquick itu memang favorit kita sekeluarga, lebih enak aja rasanya gitu daripada merek lain. Nah setelah pastry cream, kemudian ini diratakan ya. Langkah selanjutnya atau lapisan selanjutnya itu adalah kita kasih apa ya? Ayo apa? Nah ini dikasih adalah selai blueberry. Nah ini blueberry selainya aku buat sendiri. Jadi kalau di Medan itu ada juga sih jual blueberry yang fresh, tapi lumayan mahal ya. Satu pack kecil itu biasanya dijualnya 50.000 hingga 60.000-an tergantung musimnya sih. Nah ini aku pakai yang frozen. Jadi di sini ada frozen blueberry, dijual satu pack itu lumayan murah, isi 1 kilo itu sekitar 100.000 gitulah kalau di Medan ya. Nah aku pakai ini aja, tinggal dimasak, kemudian dikasih gula, kemudian dikasih perasan lemon. Nah itu dimasak hingga benyek gitu ya, keluar airnya, kemudian tinggal pakai hand blender aja gitu, dihaluskannya. Nah setelah selai blueberry-nya, masukkanlah buah-buahan ya, potongan buah-buahan. Nah untuk selai blueberry itu sebenarnya opsional aja. Kalau kalian nggak mau buat sendiri selai blueberry-nya, bisa pakai yang jadi gitu. Tapi memang rasanya lebih fresh yang kita buat sendiri ya, dari buah asli. Nah langkah selanjutnya atau lapisan selanjutnya setelah buah itu masukkan lagi sih vanilla cake-nya. Nah
Jadi berlapis-lapis gitu ya. Selanjutnya siram deh tuh yang namanya Sunquick tadi. Nah begitu selanjutnya sampai nanti mangkoknya itu penuh gitu. Nah ini masukkan whipping creamnya atau pastry cream ya, karena tadi sudah dicampur antara whipping cream dengan custard cream. Nah, langkah yang terakhir ya, ini akan aku semprotkan whipping cream. Nah, ini aku semprotkan whipping cream. Kalau kalian mau pakai whipping cream bubuk juga nggak masalah sih, tapi pastikan juga airnya itu juga dingin ya. Dan jangan sampai overmix, karena nanti akan pecah whipping creamnya, kemudian nanti dia akan menjadi butter. Nah, ini untuk toppingnya opsional aja, disesuaikan dengan selera kalian masing-masing ya. Kalau aku memanfaatkan tadi buah-buahannya masih banyak sekali, jadi aku jadikan topping juga. Tuh, cakep ya. Ini tuh rasanya, aduh aku susah mendeskripsikannya sih. Pokoknya enak sekali. Anak-anak aku suka. Aku buat satu bowl besar ini tuh 2 hari udah habis ludes sama anak-anak. Karena emang seenak itu say. Kalian harus coba, dan ini tuh best seller sekali. Kalian coba deh jual, pasti laku ya. Langsung kaya raya. Nah ini tuh bisa disimpan di kulkas, jadi dinikmatinya itu benar-benar dalam keadaan dingin. Nah jadi karena cake-nya tadi itu disiram pakai Sunquick, dia tidak akan mengeras gitu. Ya udah deh, segini aja video aku yang kali ini, yang panjang sekali ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, nggak bosen ya nontoninnya, karena aku hari ini di video ini sangat banyak cuap-cuapnya ya. Ya udah deh, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.